Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Iya, akhirnya Black Shark 4 akhirnya resmi juga dijual di Indonesia. Dan ini adalah varian Black Shark 4, bukan Black Shark 4 Pro. Jadi perlu diketahui bahwa ada dua varian handphone Black Shark. Dan yang saya akan review ini adalah varian Black Shark 4. Jadi Black Shark 4 ini secara eksterior nggak ada bedanya dengan Black Shark 4 Pro, cuman perbedaannya ada di prosesornya, nanti saya jelasin lebih lanjut. Ya, akhirnya Black Shark 4 secara resmi dijual di Indonesia. Dari desainnya, Black Shark 4 ini emang kelihatan banget ini adalah sebuah handphone gaming. Dia lumayan tebal handphonenya. Terus untuk bagian belakangnya di sini, ini menurut saya merupakan sebuah handphone gaming yang bisa dikatakan simple desainnya, karena dia nggak ada lampu RGB-RGB-an atau lampu warna-warni yang bisa nyala kayak gitu. Jadi desain untuk yang Black Shark 4 ini simple, dan di bagian belakangnya sini ada tulisan huruf S, logo dari Black Shark itu sendiri. Dan saya suka dengan desain simple kayak gini, nggak ada warna yang warna-warni itu, karena ya sekali lagi ini simple desainnya. Di bagian kanannya terdapat tombol power yang menjadi satu dengan sensor sidik jarinya. Kemudian di bagian kanan juga masih ada tombol trigger seperti ini. Triggernya bisa kita keluarin, ini magnetic trigger. Kemudian di bagian atasnya ada speaker, ada mikrofon juga. Dan di bagian bawah handphonenya ada speaker lagi, jadi dia ini punya stereo speaker. Terus ada USB Type-C port, dan ada audio jack yang sudah mendukung high-res audio, dan ada mikrofon lagi. Dan di bagian kiri handphonenya terdapat tombol volume, dan di sampingnya di sini ada lubang mikrofon lagi. Terus di bagian atas tombol volumenya di sini terdapat SIM tray-nya. Dia support dual nano SIM ya. Black Shark 4 ini punya layar 6,67 inci Full HD Plus dengan E4 AMOLED screen. Ini warnanya cerah banget. Dia juga udah punya sertifikasi HDR10 Plus atau HDR10 Plus. Terus dia punya kecerahan maksimal sampai dengan 1500 nits. Jadi warna yang dihasilkan oleh layarnya ini cantik banget. Dan ini bikin saya betah buat konsumsi konten. Terus main game juga enak banget di layarnya ini. Dan dia ini juga sudah punya refresh rate 144 Hz. Yang mana itu bisa kita sesuaikan atau bisa kita pilih sesuai keinginan kita, pengen 144, 120, 90, atau 60 Hz. Karena nggak semua game juga support 144 Hz. Handphone ini punya prosesor Qualcomm Snapdragon 870 dan dia punya clock speed hingga 3,2 GHz. Kemudian dia juga punya RAM 8GB LPDDR5. Ya, jadi RAM 8GB ini sudah LPDDR5. Terus dia punya storage ini 128GB, tapi dia sudah UFS 3.1. Jadi di sini untuk performanya bukan main-main. Nggak cuman di prosesor aja, dia storage-nya juga udah yang terbaik, yaitu UFS 3.1. Itu memaksimalkan agar loading gamenya lebih cepat, terus loading aplikasi ataupun membuka file lainnya juga dimaksimalkan dengan menggunakan UFS 3.1 ini. Kemudian untuk memanjakan para gamers, Black Shark 4 ini juga sudah menerapkan sandwich liquid cooling. Jadi liquid coolingnya itu ada berlapis begini, seperti ini. Jadi contohnya ada motherboard di bagian tengahnya, dan di bawah motherboard dan di atas motherboardnya terdapat liquid cooling untuk memaksimalkan pendinginan si handphone ini, guys. Jadi udah keren banget ini handphonenya, bisa memaksimalkan pendinginannya, guys. Yang saya rasain ketika bermain game di handphone ini, itu gamenya ngebut banget, nggak ada nge-lag sama sekali. Terus juga ada Shark Space, yang mana kita bisa memaksimalkan settingan handphone kita pada saat kita bermain games. Contohnya bisa kita matiin notifikasi dan lain-lainnya. Untuk PUBG Mobile di sini saya bisa menjalankannya dengan settingan ekstrim. Dengan adanya trigger, jadi ini memudahkan sekali kita bermain game first person shooter kayak PUBG Mobile kayak gini. Kemudian dia juga udah punya Wi-Fi 6
untuk memaksimalkan kecepatan bermain game online kalian. Terus dia juga ada chip 5G, tapi untuk pasar Indonesia, teman-teman dari Black Shark bilang ini masih belum kompatibel untuk 5G di Indonesia. Jadi masih sampai 4G aja untuk jaringannya, guys. Untuk baterai, handphone ini punya kapasitas baterai 4500 mAh, yang mana dia juga udah support 120 watt hypercharge. Tapi untuk pasar Indonesia, kita mendapatkan kepala charger 67 watt. Yang mana saya coba ngecharge baterainya ini dari 0%, dari bener-bener mati handphonenya, sampai dengan full 100% itu cuma sekitar 30 menit aja. Tapi kalau kalian bisa beli kepala charger 120 watt, teman-teman Black Shark bilang kalian bisa ngecharge full di bawah dari 17 menit. Iya, dengan charger 67 watt aja ini bisa full dalam 30 menit loh. Dan itu menurut saya udah cepet banget, guys. Tapi kalau kalian bisa beli yang 120 watt ya kenapa enggak, karena handphonenya juga sudah support 120 watt sih. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi kalian kehabisan baterai kalau kalian main game pakai handphone ini. Kalian tinggal charge sebentar, kalian bisa tinggal makan sebentar, kalian charge, baterainya udah full lagi, dan siap kita main game lagi. Untuk kameranya di bagian belakang sini terdapat 3 kamera, ada kamera 8 megapiksel ultra wide angle, kemudian kamera 5 megapiksel untuk telefotonya, dan kamera utamanya itu adalah 48 megapiksel. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 20 megapiksel. Untuk hasil kameranya dari sebuah handphone gaming ini lumayan oke sih hasilnya, karena prioritasnya kan di sini dia buat bermain games, buat performa. Jadi kamera itu bukan sesuatu yang gimana ya, bukan sesuatu prioritas di handphone ini. Tapi untuk hasil dari kameranya ini saya acungi jempol, guys. Ini kameranya bener-bener bagus untuk handphone gaming, dan kalau kita pakai buat sharing foto di sosial media, ini kameranya mumpuni banget. Berikut hasil foto-foto dan video dari Black Shark 4 ini. Oke, ini hasil video dari kamera belakang Black Shark 4 ya. Nih, kita coba stabilisasinya sambil jalan gimana. Terus kita coba autofokusnya. Wih, lumayan cepet ya. Tuh. Mantep kameranya. Nah, kalau ini diambil dari kamera depannya. Sambil jalan. Ini bagus sih kameranya. Tuh. Sesuai dengan perkataan saya di awal tadi, Black Shark 4 ini sudah dijual secara resmi di Indonesia, dan harganya sekitar 8 jutaan untuk varian RAM 8GB dengan internal storage 128GB ini. Dan untuk link pembeliannya kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi di bawah ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video review dari Black Shark 4 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.